Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Anissa Wisran dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 6C Institut Agama Islam Negeri Kota Palopo. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu video yang berjudul Speech Delay pada Anak. Dan saya akan membahas 4 poin untuk speech delay. Yang pertama, apa sih itu sebenarnya speech delay? Yang kedua, bagaimana ciri-ciri speech delay pada anak? Dan yang ketiga, apa penyebab terjadinya speech delay pada anak? Yang keempat dan terakhir yaitu bagaimana cara mengatasi speech delay pada anak. Oke, dan kita langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu apa sebenarnya itu speech delay? Jadi, speech delay adalah salah satu gangguan berbicara dan berbahasa di mana kondisi ini dapat dialami oleh bayi dan juga anak-anak yang menyebabkan mereka mengalami keterlambatan dalam berbicara ataupun berbahasa. Di mana seringkali meskipun mereka mengerti apa yang orang katakan atau apa yang orang bicarakan, namun mereka mengalami kesulitan untuk mengucapkan dan juga mengeluarkan kata-kata kembali. Sayangnya, beberapa orang tua menganggap ini adalah hal yang biasa dan dapat hilang seiring berjalannya waktu. Namun, apabila kondisi ini tidak ditangani dengan tepat, maka ini akan menyebabkan masalah pada emosional, perilaku, kognitif, dan bahkan sosial pada anak, serta dapat berdampak buruk bagi si anak ketika mereka dewasa. Jadi sebenarnya dalam kondisi normal biasanya anak akan mengalami perkembangan bicara secara bertahap. Jadi dalam proses anak-anak dapat berbicara itu mengalami beberapa tahap sesuai dengan usia perkembangannya. Tahap pertama yaitu usia 0-3 bulan. Biasanya bayi akan bereaksi terhadap suara. Tahap yang kedua, pada usia 6 bulan, anak akan menoleh bila dipanggil namanya dan mulai babbling. Nah, babbling di sini maksudnya adalah anak-anak mulai mengeluarkan beberapa huruf seperti ba-ba-ba, da-da-da, ataupun ma-ma-ma. Pada tahap yang ketiga, yaitu usia 9 bulan, anak akan merespon terhadap bahasa yang rutin diucapkan seperti dadah dan mulai menunjuk, serta mereka sudah mulai bisa berbicara, memanggil orang tua mereka seperti mama, papa, dan sebagainya. Pada tahap yang keempat, yaitu usia 1 tahun, anak mulai mengerti perintah sederhana dan berbicara 1-2 kata. Pada tahap yang kelima, yaitu pada usia 2 tahun, anak dapat menunjuk anggota tubuh atau body parts dan mulai berbicara serta memahami lebih dari 100 kosakata serta berbicara dengan kalimat yang terdiri dari 2 kata. Tahap yang terakhir yaitu pada usia 3 tahun, anak mulai mengerti perintah 2 langkah dan dapat berbicara dengan kalimat yang terdiri dari 3 kata. Namun, untuk anak yang mengalami speech delay, pertumbuhan ini mungkin akan terhambat sehingga menyebabkan mereka tidak dapat berbahasa meski sudah memasuki usianya. Nah, poin yang kedua yaitu bagaimana ciri-ciri speech delay pada anak. Ada beberapa ciri-ciri yang mengindikasikan bahwa anak mengalami speech delay. Biasanya gejala ini akan muncul ketika anak mulai menginjak usia 12 bulan. Beberapa ciri tersebut, yang pertama yaitu pada usia 12 bulan, anak belum bisa mengoceh atau babbling. Dimana seperti saya katakan sebelumnya, babbling itu adalah mereka mampu untuk mengucapkan beberapa kata yang sama seperti ba-ba-ba dan mama dan sebagainya. Kemudian, mereka belum mampu untuk menggunakan anggota tubuhnya untuk berkomunikasi seperti menunjuk dengan jari. Yang kedua yaitu pada usia 16 bulan, anak belum bisa mengungkapkan sebuah kata dengan benar dan hanya terus mengoceh kata yang tidak berarti. Yang ketiga, pada usia 24 bulan, anak belum bisa mengatakan kalimat yang terdiri dari 2 kata dan jumlah kosakata yang ia kuasai kurang dari 15 kata. Dan mereka kehilangan kemampuan untuk berbicara atau bersosialisasi di usia berapapun. Ciri-ciri tersebut disebut juga sebagai red flags perkembangan bicara anak dan bisa menandakan anak telah mengalami speech delay. Nah, poin yang ketiga yaitu apa sih penyebab atau faktor yang menyebabkan terjadinya speech delay pada anak. Pada dasarnya, bicara merupakan suatu aktivitas yang dihasilkan dengan melibatkan 3 organ, yaitu otak, telinga, dan mulut.
otak berfungsi untuk memproses reseptif dan ekspresif anak ketika berbicara, sedangkan telinga dan mulut berfungsi untuk mendengarkan dan memproduksi suara saat berbicara. Anak yang mengalami speech delay bisa diakibatkan karena salah satu organ tersebut mengalami gangguan, sehingga menyebabkan proses berbicara mereka terganggu. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya speech delay pada anak. Yang pertama yaitu gangguan pada otak. Pada organ otak, beberapa gangguan saraf maupun psikologis seperti maturational delay speech, gangguan bicara spesifik, autisme, hingga disabilitas intelektual bisa menjadi penyebab dari speech delay pada anak. Yang kedua yaitu gangguan pada telinga. Telinga bisa menjadi penyebab speech delay jika anak terlahir atau mengalami masalah pada indera pendengarannya, sehingga anak mengalami kesulitan saat mendengarkan suara. Yang ketiga, yaitu gangguan pada mulut. Gangguan pada mulut bisa membuat anak mengalami kesulitan untuk memproduksi suara atau gangguan artikulasi. Ada pula faktor lain yang dapat menyebabkan speech delay pada anak. Yang pertama yaitu kurangnya komunikasi antara anak dengan orang tua. Yang kedua, pengaruh dari alat teknologi seperti smartphone, televisi, dan juga komputer, di mana anak-anak lebih memilih untuk fokus bermain dengan alat teknologi dibandingkan berkomunikasi dengan sekitar mereka. Nah, poin yang keempat ataupun poin yang terakhir yaitu bagaimana cara mengatasi speech delay pada anak. Sebagai orang tua, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mendukung pertumbuhan anak sehingga terhindar dari risiko speech delay. Yang pertama, yaitu membatasi penggunaan gadget. Terlalu sering menggunakan gadget seperti TV, smartphone, dan komputer diketahui dapat meningkatkan risiko anak untuk terkena speech delay. Hal ini dikarenakan interaksi dengan gadget merupakan interaksi satu arah sehingga dapat menghambat kemampuan berbahasa dan ekspresif anak untuk berkembang dengan baik. Selain dapat menyebabkan gangguan perkembangan berbicara, penggunaan gadget yang terlalu dini atau kurang dari usia 2 tahun juga dapat menyebabkan gangguan interaksi, gangguan fokus, dan gangguan tidur pada anak. Baiklah, itulah tadi penjelasan mendalam mengenai speech delay, yaitu salah satu gangguan berbahasa atau berbicara yang dapat dialami oleh bayi dan juga anak-anak. Nah, dari pembahasan tadi kita sudah mengetahui apa itu speech delay, kemudian bagaimana ciri-cirinya, dan apa faktor yang mempengaruhi, serta bagaimana cara mengatasi speech delay pada anak. Semoga video ini dapat membantu kita para orang tua untuk lebih memperhatikan perkembangan berbahasa dan berbicara pada anak kita. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.